Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus isinya hegemoni apa? Ideologi. Yang menghegemoni tadi apa sih? Ideologi. Yang membujukmu sehingga cara hidupmu seperti yang diinginkan oleh sistem. Itu apa? Ideologi-ideologi. Ya contoh kecil, kayak dulu zaman Orde Baru ada penataran P4. Itu kan sebuah struktur ideologi yang harus kamu ikuti dengan segala cara, dengan segala jalan. Ada jalurnya, lewat jalur pendidikan, lewat jalur pemerintahan, lewat jalur hukum. Nah, itu ideologi. Dan tidak ada fase politik yang tanpa ideologi. Setiap fase politik ada ideologinya dan semuanya mengusahakan untuk menghegemoni. Ya tadi contohnya Orde Baru, tapi semua orde yang lain juga menawarkan ideologinya masing-masing. Dan ingin menghegemoni, kalau negara menghegemoni warganya. Itu pasti. Jadi ideologi itu apa isinya? Ya kepentingan kelompok yang berkuasa, yang dominan. Jadi yang cocok sama kepentingannya yang punya kekuasaan. Kalau pakai definisinya Gramsci, interest of dominant group presented as interest of all. Kepentingan kelompok dominan yang ditampilkan sebagai kepentingan semua orang. Jadi ideologi itu ya ideologinya yang menang pasti. Yang itu kemudian dilegalisir, kaya ijazah ya, disahkan sebagai ideologi negara. Kalau itu negara atau ideologi mayoritas, ideologi semuanya kalau dalam lembaga. Ini kalau lembaga kecil misalnya, ini sebenarnya miliknya satu orang. Yang satu orang ini kebetulan jadi ketuanya. Akhirnya ya ini yang dilegalisasi, yang dianggap sah sebagai pendapat semuanya. Nah itu ideologi dalam hegemoni. Jadi ideologi itu kan biasanya berawal dari dogma-dogma kepercayaan, kemudian dirasionalkan, namanya jadi doktrin, kemudian dirumuskan unsur praksisnya, lahirlah dia jadi ideologi. Kepercayaan itu lahirnya dari mana? Ya mungkin di situ ada nilai-nilai dan rasionalisasi. Jadi prosesnya itu nilai, dogma, doktrin, dan akhirnya jadi ideologi. Ketika sudah ideologi, biasanya sudah ada rumusan-rumusan praksisnya. Setelah ideologi apa? Ya praksis dijalankan untuk mewujudkan visinya ideologi. Jadi hegemoni berarti apa? Nyetir caramu berpikir, caramu berperilaku agar mewujudkan visi ideologis orang yang menghegemoni atau kelompok yang menghegemoni. Atau kalau itu negara, ya negara yang menghegemoni. Itu gagasannya Gramsci. Jadi katanya Gramsci, kita ini disetir secara ideologis oleh kelompok dominan. Kita dihegemoni. Dan hegemoni bukan dominasi karena prosesnya proses budaya. Nah, kepentingan itu tadi apa? Kenapa kok kepentingan bisa ditampilkan, kepentingan kelompok tertentu bisa ditampilkan sebagai kepentingan banyak orang? Bisa begitu karena wujudnya adalah common sense. Jadi common sense itu bukan omong kosong ya, kadang-kadang kamu pakai common sense itu omong kosong. Common sense itu ya common itu umum, sense itu pemahaman persepsi. Jadi dianggap biasa. Pemahaman umum, ya memang wajarnya begitu. Nah, itu common sense sudah. Padahal itu awalnya bukan common sense, tapi dibikin jadi common sense. Ya wajarnya begitulah. Ya biasalah. Anak hari ini kalau sudah S2 tidak punya pacar, ya memang harus minder. Wajarnya begitu. Itu common sense namanya.
Padahal tidak begitu. Mungkin ada ideologi yang ingin ditanamkan sih yang ngomong begitu. Jadi seolah-olah common sense, padahal tidak. Beliau katanya siapa kok wajarnya begitu. Kan gitu. Seolah-olah itu kalau bahasanya Gramsci, the only way of running society. Seolah-olah itu satu-satunya jalan kalau kita ingin maju. Padahal mungkin harusnya jalan itu banyak. Tapi ditampilkan seolah-olah hanya pakai ini kita bisa maju. Hanya dengan ideologi ini kita bisa jaya. Itu namanya hegemoni. Jadi ideologi diterima banyak orang. Padahal itu awalnya miliknya kelompok tertentu melalui jalur hegemoni dalam bentuk common sense. Dan yang ketiga itu lebih penting, kita tidak bisa keluar dari hegemoni. Yang kita bisa apa? Merekonstruksi ideologinya. Karena manusia itu mau tidak mau pindah dari satu ideologi ke ideologi yang lain. Kalau kita tidak setuju ini, ya nanti kita akan ke sini. Kalau nggak setuju ini atau selalu begitu. Jadi poinnya ada, kita mau disetir orang lain atau kita nyetir diri kita sendiri. Maka tidak bisa kita keluar dari hegemoni. Yang bisa kita lakukan apa? Rekonfigur sesuai kepentingan kelas kita. Ya karena melanjutkan banyak pakai istilah kelas. Kelas-kelas dalam masyarakat, kelas elit politik, kelas borjuis, kelas kapital, kelas proletar, dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa keluar dari hegemoni, tapi kita bisa menstruktur ulang, menyusun ulang agar cocok sama kepentingan kelas kita. Kita gunakan saja ideologi itu untuk kepentingan kelas kita. Itu maksudnya Gramsci. Terus, common sense itu cirinya apa? Biasanya, biar kita tidak terjebak, munculnya dari lingkungan sekeliling kita. Sering disebut sebagai pengetahuan umum. Dan kita anggap biasa, ya memang itu yang benar-benar terjadi. Yang kedua, common sense itu dengan definisi itulah, dengan pemahaman itulah kita berkomunikasi dengan orang lain. Itu biasanya common sense. Misalnya PKI, istilah PKI di Indonesia, P itu kan harusnya partai. Tapi di Indonesia orang bisa disebut PKI. Meskipun organisasinya tidak ada, tapi orangnya kamu PKI ya. Satu orang itu bisa jadi partai. Loh iya kan? No, kalau kamu komunis ya itu masuk akal. Bisa kamu partai komunis ya. Lah saya cuma satu kok jadi partai. Tapi kita paham maksudnya, ya biasa itu. Itu namanya common sense. Seolah-olah normal saja, padahal kalau dipikir-pikir kok iya ya. Itu namanya common sense. Jadi, dan kita berkomunikasi dengan itu. Kalau pakai definisi yang berbeda, orang malah bingung. PKI harusnya partai komunis, saya punya definisi sendiri Pak. Saya PKI itu penggemar kopi Indonesia Pak. Jadi, kamu PKI ya, kamu penggemar kopi ya. Oh ya oke sih, kamu hati-hati. Kamu pakai definisi berbeda, kamu bisa ditangkap polisi. Kamu keluar-keluar di Facebook, saya ini PKI ya, kamu bisa ketemu polisi. Meskipun ketika diinterogasi, loh Pak, PKI saya penggemar kopi maksudnya Pak. Tidak bisa, tetap kamu diinterogasi. Kenapa? Kamu berbeda dengan common sense. Orang di sini cara berkomunikasinya tidak begitu. Hati-hati, kan gitu. Karena common sense-nya tidak begitu. Nah, ideologi yang hegemonik tadi masuknya lewat jalur common sense ini. Dianggap biasa. Justru yang berbeda dianggap salah. Padahal tidak pasti salah. Ya memang bisa kan. PKI diartikan begitu. Sama kayak TPA. TPA itu bisa Taman Pendidikan Al-Quran, bisa tempat pembuangan akhir. Itu kan susah, mendaftarkan anak kok di TPA. Itu kan jawabnya susah itu. Ya kamu harus pahami common sense-nya. Itu sedang ngomong tentang apa. Oke, jadi ya biasanya isinya sistem pengetahuan. Dan tidak diterima secara tidak kritis.
Tidak pernah dibahas lagi. Ya biasanya begitu ya begitu. Nah itu jadi, itu namanya common sense. Hidup kita itu sebenarnya penuh dengan common sense yang kalau diteliti satu-satu mungkin banyak yang harus dikritisi. Jadi karena kita sendiri sering tidak kritis terhadap common sense ini. Cuma ya hati-hati juga, karena kalau kita keluar dari mainstream, keluar dari common sense, kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa disalahpahami. Oh itu kan makanya perjuangan itu bukan perjuangan tiba-tiba kita beda atau revolusi terhadap yang sudah ada, tapi harus pelan-pelan. Dari semula dihegemoni, kita harus melepaskan diri dari hegemoni itu. Dari disetir orang lain, yang seperti saya bilang tadi, ayo kita setir sendiri hidup kita. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.